Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Akbar, asal kelas 3C. Di sini saya akan meresume hasil jawaban dari soal UTS mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang didoseni oleh Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH dan asistennya Dr. Emrandi Aridayadi SHMH. Dan yang soal yang pertama, nomor pertama, yaitu apa yang dimaksud hukum administrasi negara dalam arti luas? Jelaskan dan sebutkan pakarnya. Dan jawabannya itu menurut J. Prigodidgo, hukum administrasi negara itu pada dasarnya menekankan bahwa hubungan kekuasaan eksekutif dan kekuasaan administrasi dipegang oleh presiden, sehingga bisa dikatakan pengertian hukum administrasi negara dalam arti luas itu merupakan suatu hukum yang mencakup semua alat kelengkapan negara yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan. Contohnya seperti yang pertama, hukum tata pemerintahan, yaitu hukum yang pada hakikatnya merupakan pengaturan tata pelaksanaan pemerintahan atau pelaksanaan undang-undang yang telah mencapai kekuasaan lembaga eksekutif. Yang kedua, hukum administrasi negara yang dalam arti sempit yaitu hukum yang mengatur perihal pengurusan kerumah tanggaan negara secara internal. Yang ketiga, hukum tata usaha negara, yaitu hukum yang mengatur perihal perusuratan dinas, kerahasiaan dinas dan jabatan, pendokumentasian, pelaporan, dan pencatatan segenap aktivitas negara serta peristiwa yang telah terjadi dalam pelaksanaan pemerintahan, seperti pemuatan berbagai peristiwa hukum yang perlu diketahui umum, yang dalam hal ini menyangkut berbagai bidang hukum. Dan yang soal nomor kedua yaitu sebutkan dan jelaskan serta beri contoh ruang lingkup peradilan administrasi negara. Dan jawabannya itu ruang lingkup administrasi negara yaitu yang dimana mengatur cara-cara penyelesaian persengketaan internal maupun eksternal dalam administrasi negara. Jadi apabila ada suatu persengketaan internal maupun eksternal dalam administrasi negara dan badan yang menyelesaikan persengketaan itu yaitu peradilan administrasi negara. Contohnya seperti terkait sengketa pengurusan persertifikatan tanah, terkait perizinan dalam menjalankan suatu perusahaan dan yang lainnya. Dan yang ketiga, sebutkan dan jelaskan unsur-unsur kualifikasi norma hukum peraturan perundang-undangan itu bersifat umum abstrak. Jawabannya yaitu peraturan perundang-undangan yang bersifat umum abstrak dan dicirikan dengan unsur-unsur kualifikasi norma hukum seperti yang pertama, waktu, yang dimana waktu itu yang berlaku tidak hanya berlaku pada saat tertentu saja, tetapi bisa kapan saja. Dan yang kedua, tempat. Tempat yang berlaku tidak hanya berlaku pada tempat tertentu saja, akan tetapi bisa di mana saja. Dan yang ketiga, orang. Dan tidak hanya berlaku bagi orang tertentu saja, melainkan bisa siapa saja. Dan yang keempat, fakta hukum. Dan jadi tidak hanya ditunjukkan pada fakta hukum tertentu, tetapi juga untuk berbagai fakta hukum yang dapat berulang-ulang. Jadi peraturan perundang-undangan bersifat umum abstrak itu tidak mengatur atau tidak ditunjukkan pada objek, peristiwa, atau gejala konkret tertentu saja, melainkan bisa semua hal. Dan yang soal nomor keempat, apa yang dimaksud langkah mundur pembuat undang-undang dalam keputusan Han? Jelaskan sebab-sebabnya. Dan jawabannya itu langkah mundur pembuat undang-undang dalam keputusan Han merupakan suatu sikap langkah mundur yang dianggap dalam upaya mengaplikasikan norma Han yang bersifat umum abstrak terhadap peristiwa konkret dan individual. Dan dalam pembuatan keputusan pengambilan sikap mundur ini bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti yang pertama, keseluruhan Han demikian luasnya sehingga tidak mungkin bagi pembuat undang-undang untuk mengatur seluruhnya dalam undang-undang formal. Yang kedua, norma Han harus selalu disesuaikan dengan tiap perubahan-perubahan keadaan yang terjadi sehubungan dengan kemajuan dan perkembangan teknologi yang tidak mungkin diikuti oleh pembuat undang-undang dan mengaturnya dalam undang-undang formal. Yang ketiga, di samping itu, tiap kali diperlukan peraturan lebih lanjut. Hal itu selalu berkaitan dengan penilaian-penilaian dari segi teknis yang sangat mendetail. Dan soal yang kelima, dalam pelaksanaan teori kebijakan, apa yang dimaksud atribusi, delegasi, dan mandat? Jelaskan dan berikan contohnya. Jawabannya itu yang pertama, atribusi adalah suatu kewenangan yang diberikan langsung oleh peraturan perundang-undangan. Contohnya seperti presiden berwenang membuat undang-undang, Perpu, PP. Kewenangan ini sifatnya permanen saat berakhirnya kabur. Dan yang kedua, delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Contohnya seperti seorang bawahan yang diberi wewenang untuk membantu manajemen personalia. Dan yang ketiga, mandat
yaitu suatu pelimpahan kewenangan yang terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangan di jalannya oleh organ lain atas namanya. Contohnya seperti bupati memberikan mandat kepada juru keuangan daerah untuk membayarkan upah pegawai. Cukup sekian review dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.